Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jiro lupa. Oke, kembali lagi ya bersama MEP Engineer abal-abal nih. Jadi ini part kedua. Kita mau bahas sistem air bersih ya. Jadi part 1 kemarin kita udah bagi-bagi info bagaimana cara menghitung kebutuhannya air bersih. Nah, sekarang kita mau hitung pompa transfer, booster, roof tank, GWT, CWT. Nah, oke ya. Jadi ini anggap aja kita ada project namanya MEP Studio Tower. Nah, ini mungkin apa ya? Office aja dah. Tower apartemen. Jadi kurang lebih satu lantai itu kita punya, ini ya layoutnya kurang lebih seperti ini. Jadi ini unitnya yang hitam 2BR, yang coklat studio. Nah, ini koridor, ini ada tangga, ada lift, tangga darurat maksudnya. Per lantai itu jumlah unit studionya ada 12, jumlah unit 2BR-nya ada 4. Jadi ini lantainya, jumlah lantai itu ada 32 lantai huniannya plus 2 lapis basement. Floor to floor antar lantai itu kita anggap saja 3 meter. Oke, langsung ya. Jadi kalau udah ada data ini, teman-teman bisa langsung cari berapa pemakaian air bersih per hari. Nih, caranya jumlah unit, ya udah ketemu jumlah unit, total seluruh gedung. Nah ini ya, dikali 1,5 dikali kita cari yang 120 liter ya, yang paling kecil. Jadi sebelumnya ada ya, teman-teman lihat ada 120, 150 itu menurut SNI ya. Jadi kebetulan saya ambil yang 120 liter aja. Nilai 1,5 ini bisa mengacu juga ke bukunya ini ya. Teman-teman wajib beli ini buku Sofyan Marimura. Ini wajib punya. Banyak yang punya. Bukunya juga relatif kok harganya. Oke, lanjut. Ya, ini sudah ketemu. Nah, ini masih dalam satuan liter per hari. Ya, untuk yang 2BR sama metodenya. Jumlah unit dikali 1,5 dikali 120 dikali jumlah orangnya. Kalau ini nggak ada, kita anggap 1 ya. 1 berarti kan sama aja 1 kalau perkalian. Nah, ini kita kali 2 karena 2BR ada 2 orang. Kalau 3BR ya kali 3 gitu. Jadi kalau misalnya 3BR 1,5-nya tetap karena nilai C1-nya sudah ditentukan. Nah, ini jadi tambah gede. Kalau ini 3BR, kita sekarang cuma ada unit 2BR. Total ini ketemu 115,2 meter kubik per hari ya. Sudah ketemu nih pemakaiannya 115 pemakaian air bersih, kita tentuin. Nah, ini kapasitas GWT.
Nah, cara nyarinya nih gimana nih fatalitas GWT? Jadi bisa langsung kebutuhannya sini, kita sebut aja QD ya, QD ditambah cadangan, teman-teman bisa kasih cadangan 50%, 10%, 20%, yaitu kebijakannya yang punya project. Ditambah ini volume dari konversi pompa fire. Nanti ini di bahasan berikutnya ya, khusus fire. Sekarang kita selesaikan dulu pembahasannya plumbing. Jadi buat teman-teman yang belum lihat video-video plumbing ya, buka dari awal, ada skematik, ada pengenalan, ada langsung lihat di lapangannya apa itu pompa transfer CWT dan lain-lain, itu bisa lihat video yang sebelumnya. Jadi ini konversi dari pompa fire. Ini tinggal dijumlah aja, di sum. Nah, ketemu nih kebutuhan GWT-nya. ,5 kubik. Nah, kalau dia ini dibagi 3 ya. Kalau tinggi levelnya 3 meter, muka airnya mungkin sekitar 2,5. Kalau manhole-nya 60 ya 2,4. Nah, butuh meter square-nya sekian. 143 meter square. Ya, tinggal teman-teman diplotkan aja nih di gambar denahnya lantai basement. Mau bentuknya segitiga, kotak, persegi panjang, ketupat, silakan. Tapi lihat syaratnya tuh, di SNI ada jarak dari STP berapa meter, gitu-gitu perhatiin. Jadi detail-detail yang itu teman-teman balik ke bagaimana syarat menentukan ini GWT. Kali ini perhitungannya aja ya. Udah ketemu nih GWT. Kita mau cari namanya, nah, kan air kan kemarin dipompa ke roof tank. Nah, kita mau cari tuh pompa yang transfer. Nih dia pompa transfer. Caranya gimana? Oke. Jadi nih sudah ada nih. Balik lagi nih rumus untuk menentukan kapasitas roof tank. Jadi berkaitan antara roof tank dengan pompa transfer. Jadi hitung dulu roof tanknya. Caranya ini. Teman-teman balik lagi. Lihat di buku Sofyan Marimura. Silakan. Kalau yang belum punya beli banyak. Jadi ini ada kapasitas efektif tangki, ada kebutuhan puncak QP, Qmax, kebutuhan jam puncak, QPU, kapasitas pompa pengisian. Nah ini QPU itu si pompa transfer ya. Jangka waktu. Terus ini jangka waktu pengisian. Kita cari dulu QH. Pemakaian air rata-rata. Rumusnya ini QD dibagi ini. Ya. Ini juga ada pemakaian rata-rata itu 8 sampai 10 jam. Saya ambil yang 10 jam ya. Nah, ketemu nih. Jadi kebutuhan pemakaian air rata-rata itu
si gedung MMP Studio Tower ini 11,5 meter kubik. Ini yang kalau yang gini begini pun teman-teman juga boleh langsung dibuletin jadi 12 kubik boleh. Asal jangan dibuletin ke yang lebih kecil kayak gini, teman-teman boleh buletin 11, 16, 116 boleh. Oke, balik lagi nih. Udah dapat nih QH-nya. Tinggal cari Qmax dan QP. Ini nilainya boleh sama. Ada juga yang menghitung QP faktor kalinya dibesarkan. Jadi saya ikut yang ini. QP ini dikali faktor C2. C2 itu di buku bisa nilainya 3 sampai 4. Nah, ini ketemu sekian. Nah, ini ada waktu pengisian. Oh, ini guys. Misalkan ini waktu pengisiannya 60 ya, berarti 1 jam. Coba kita nah ini ya 40 kubik dalam waktu pengisian 1 jam. Bagaimana kita kalau mau ngisi setengah jam? Kalau butuh roof tank lebih besar. Nah ini. Jadi teman-teman ikutin rumusnya ini. QP dikurang Qmax kali TP ditambah QP kali TPU. Nah, ketemu nih. Jadi kebutuhan roof tank itu setelah dihitung kapasitas puncak, kebutuhan jam puncak, nah itu butuh sekitar 40 meter kubik. Jadi 40 meter kubik kalau tingginya 2 meter, volume air 1,5 ya, berarti ini kita bagi 1,5 meter. Nah, sekitar 28 kan. Nah, 28 kalau ini 28 tinggal dibagi 2 aja. Meter persegi itu. Bagi 28 bagi 2. Nah, dapat 14 meter persegi. Tinggal dibagi, mau 7 kali 2, boleh. Itu tergantung layout ruangan, layout lantai atapnya. Di SNI atau di bukunya ini, Sofyan Marimure pun ada ketetapan khusus terkait syarat khusus terkait roof tank ini. Jadi teman-teman baca ya. Bagaimana menentukan? Nah ini lanjut ke transfer pump ya. Kalau roof tanknya udah ketemu, nah desain itu berarti untuk apartemen ini 40 kubik. Bagaimana nentuin transfer pumpnya? Kalau kebutuhan airnya 11,52, tinggal kali aja faktor C1-nya. Jadi kebutuhan rata-rata dikali 2 ketemu. Jadi pompa transfer itu terkubik. Jadi cari pompa transfer yang berukuran 23 meter kubik. Lalu cara menaikin air setinggi gedung ini. Nah, ini elevasi gedungnya sekitar 108 ya. Dari titik
basement 2, 108 meter. Butuh head berapa? Nih. Ini teman-teman juga bisa lihat beberapa rumus. Nah, ini KW, sorry. Jadi tinggi bangunan ditambah rugi-rugi gesek, friction loss, tambah tekanan pada ujung pipa teratas. Nah, itu bisa ditentuin mau 1 bar, mau 1,5. Cuma yang gede-gede banget juga buat apa kan? Nah, ini perhitungan saya nih. Jadi kurang lebih ini nanti bisa teman-teman hitung detail, atau nanti kita akan bahas detail ya, friction loss. Banyak faktor dari elbow, valve, dimensi pipa. Jadi kurang lebih saya sempat hitung ya, sekitar 9,5 ini. Jadi tinggi bangunan ditambah friction loss tambah tekanan yang di ujung pipa teratas. Nah, ini meter. Jadi cari pompa yang 23 kubik sama head 127,5 meter. Nilai ini nggak baku. Misalkan di pasaran adanya yang 24 kubik pompanya, ininya ada yang 128, ya nggak apa-apa, asal jangan lebih kurang. Itu ya, sampai sini masih dapat dimengerti ya. Oke. Lalu kalau di bagian pompa, nah tentuin juga KW-nya. Nanti KW ini buat kebutuhannya sistem elektrikal. Nanti direkap semua alat plumbing butuh berapa KW. Nanti panelnya dibuatkan panel plumbing sendiri. Bisa pakai rumus ini. Jadi ini hasilnya dengan itu headnya sekian dan lain-lain, ketemu nih 11 KW. Nanti ini kalau butuh detail kita akan adakan sesi sendiri ya. Nah, lalu setelah air dipompa ke roof tank, nah roof tanknya sekian, kita lihat di sini towernya. Oke, kita lihat hidrostatis nih ya. Jadi di lantai basement itu tekanan itu sampai 10,584 bar. Nih teman-teman boleh cari juga di buku, banyak hidrostatis rumusnya. Jadi massa jenis fluida dikali kecepatan gravitasi dan tinggi permukaan air yang diukur. Ini dalam bejana tertutup. Nanti dapat satuannya Pascal. Jadi tinggal dikonversi ke bar aja. Nah, dapat nih ketemu. Semakin ke atas karena titik ukurnya semakin pendek, nilai tinggi permukaan yang diukur semakin kecil, jadi tekanan hidrostatisnya lebih kecil. Nah, ini video sebelumnya pernah dibahas bahwa untuk menjaga kenyamanan ya, karena kalau terlalu kecil, air terlalu kecil kan nggak nyaman. Jadi beberapa saniter pun punya ketentuan minimum sekian bar baru boleh bisa berjalan sistem dengan baik. Maksimum sekian bar. Nah, dan kalau yang kecil gini, nah diapain nih? Ditambah pompa booster. Jadi batasannya itu di minimal 1,5. Ada yang maksimum 4 bar, ada yang maksimum 3 bar. Itu tergantung konsultan. Jadi ya anggap aja ini ya, saya bikin 1,5 sampai 39. Ya, itu. Jadi yang 1,4
belum masuk syarat. Ya, jadi yang area kuning ini itu ditambah pompa booster. Nah, cara hitungnya gimana coba pompa booster? Berapa lantai ya ini? Ini tadi 1, 2, 3, 4, 5. Oh, gitu ya, 5 lantai. Jadi total unit ini ada 16 unit. 16 unit. Anggap aja beban apa sih? Ubab ya. Beban alat plumbing. Nah, ini ya perkaliannya. 16 unit, satu unitnya dianggap 4 ubabnya, dikali 5 lantai. Nah, dapat tuh 320. Nah, tinggal dilihat nih grafiknya. Perbandingan. Ini banyak nih, di buku-buku banyak. Jadi kalau misalkan 380 itu ya di sekitar sini ya. Sekitar sini. Ini yang garis biru. Nah, ketemunya di sini. Nah, ini kan kebutuhan liter per menit. Ya, ini sekitar segini. Ini sekitar 400-an sampai 500. Jadi ya kalau misalkan teman-teman hitung butuhnya 500, ya di sini nih ketemunya nih. Berarti 510 LPM. Itu ya, lihat tabel. Itu. Ya, ini ketemu nih kapasitas pompa booster. Cara hitung headnya sama, cara hitung KW-nya sama kayak di atas. Jadi nggak usah dibahas 2 kali. Jadi sudah dari ditransfer. Kita lihat ini ya. Anggap aja yang ini tuh, ini pipa transfer. Yang belum paham pipa transfer bisa lihat di video-video sebelumnya, ada penampakannya dari ruang pompa pipa transfer. Nah, ini. Jadi ini dari pompa pipa di pipa transfer. Nah, air tuh melalui pipa transfer menuju roof tank. Sini ada roof tank. Apa aja dah ini roof tanknya ya. Nah, ini roof tank dah. Roof tank itu ya. Dari roof tank ini pipa ada 2 sistemnya lagi. Yang merah ini booster karena tekanannya kurang dari yang kita tentukan 1,5 minimum sampai 4 bar. Karena ini kurang, jadi kita pakai booster. Yang merah ini booster. Jadi ini nanti menuju unit-unitnya. Ya. Oke. Nah, yang ini itu areanya gravitasi. Ini pakai gravitasi nih. Gravitasi. Jadi tanpa pompa ini. Terus gitu ya, gravitasi. Jadi ini tanpa pompa ya, karena sudah tekanannya di 1,7 sampai lantai 20 ini di 3,8. Lalu gimana yang lebih-lebih ini 4, sampai 6 sampai 7? Wah, ini kan bisa merusak sanitary, sama nanti kita butuh pipa yang bisa working pressure-nya di 2 kali sini kan, jadi boros material. Ini kita bisa reduce, namanya pakai PRV. Oke. PRV 1 nih, inlet 1,5. Sini PRV 1 nih sampai sini. Kalau inlet 1,5, nah berarti di sini bisa dihitung dapat 3,9. Nah ya,
PRV 1. Karena kita batasnya 4 ya, jadi 4,2 kita pakai PRV lagi. Nih. Jadi kita pakai PRV 2. Ya, PRV 2. Masuk lagi inlet 1,5. Keluar sampai 39, 4,2 kita reduce lagi PRV 3. Ya, gitu ya. Jadi kurang lebih instalasinya kayak gini. Jadi dari roof tank, pipa yang biru ini, riser di PRV lagi, setelah itu aliran ke unit juga nih. Kayak gini deh. Kayak gini. Ini ya segitulah kurang lebih ya teman-teman. Sengaja nggak di AutoCAD. Jadi ini nanti ke unit. Kalau kita pakai safety factor 2, nah working pressure-nya kan area sini 7,8 paling tinggi, 7,8, 5,4. Jadi instalasi pipa ini masih bisa pakai pipa yang schedule-nya nggak terlalu besar-besar. Gitu. Oke. Di sini ngerti, maksudnya mudah dimengerti ya. Kalau emang perlu tanya jawab silahkan di Instagram atau di Telegram boleh. Lalu gimana kemarin kita lihat nih di area pipa transfer nih. Kalau working pressure-nya kalau hidrostatiknya 10,5 bar. Itu ada namanya efek water hammer. Jadi teman-teman boleh cari-cari perhitungannya, banyak ini rumusnya. Kalau saya hitung kurang lebih karena speednya berapa tadi ya, lupa. Ini bisa jadi kemungkinan efek water hammer area ini bisa jadi 19 bar. Banyak faktor ya. Kenapa jadi water hammer? Jadi ketika air ini dipompa dan roof tank ini penuh, pompa ini akan mati otomatis. Jadi air itu jatuh, turun ke sini secara mendadak. Nah, waktu pompa berhenti, air itu akan menyentuh check valve. Nah, itu. Waktu check valve menutup itu juga yang menentukan. Semakin cepat penutupannya, semakin besar efeknya. Banyak juga faktornya, ada tinggi bangunannya pengaruh, terus tingkat elastisnya material pipanya pengaruh, diameter pipanya ya pengaruh, banyak jadi faktor ya. Jadi antisipasinya kita akan pasang yang namanya untuk safety ya, di sini ada namanya water hammer untuk mengurangi tekanan ini sampai 19 bar ya. Jadi teman-teman boleh bisa pilih ketika sudah hitung nilai water hammernya, terus dikali safety factor, kurang lebih kan working pressure-nya di 40 bar area ini. Jadi teman-teman bisa pilih pipa yang bisa bekerja di 40 bar gitu. Jadi safety-nya banyak. Dari pipanya harus mumpuni, dan ditambah lagi sama water hammer. Oke ya, saya rasa untuk plumbing cukup. Kalau nanti teman-teman butuh diskusi, silahkan hubungi. Atau kalau penjabaran saya ada yang kurang pas,
silahkan dikritik, nggak apa-apa. Jadi anggap ini pakainya pompa sumber airnya kita pakai PDAM ya. Jadi nggak hitung pompa filter, sand filter ya. Kita nggak hitung. Anggap ini PDAM. Jadi cuma ada transfer pump. Jadi yang ini pasti umum di beberapa project pasti pakai transfer pump, terus booster pump, dan terus kapasitas roof tank, terus kapasitas GWT, apalagi. Nah, ini cara hitung kebutuhannya, terus menentukan titik PRV, ya, ship, ya. Terus kenapa dipasangin water hammer ya kayak gini ilustrasinya. Oke ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Kita mau bahas mungkin apa ya? Oh, cara menentukan. Nanti kita dari sini kita menentukan episode berikutnya ya, menentukan tipe material dan kelasnya. Oke. Bye bye. Ciro lupa.